Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua UKMI Nurul Ilmi, seluruh panitia dan seluruh peserta webinar yang berbahagia. Kali ini saya akan memaparkan terkait dengan siapa Raden Mas Said. Webinar ini menjadi penting di saat Yayan Surakarta mau beralih status menjadi UIN yang menggunakan nama UIN Raden Mas Said. Maka kita perlu mengenal siapa Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyowo atau Mangkunegara I. Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu tentang alih status. Jadi Yayan Surakarta pada awalnya adalah IAIN Wali Songo, Fakultas Usuluddin Surakarta, dan Fakultas Syariah Surakarta. Berdiri pada tahun 1992 atas prakarsa Menteri Agama Munawir Sadali. Waktu itu Pak Menteri berharap dan memiliki tujuan yang sangat mulia, ingin mencetak kader-kader ulama intelektual dan intelektual ulama. Maka hanya menerima alumni dari pesantren dan MAPK, Madrasah Aliyah Program Khusus. Tujuannya adalah untuk dididik, untuk diajarkan berbagai macam keilmuan, waktu itu adalah keilmuan usuluddin dan keilmuan syariah, dengan menggunakan referensi utama atau referensi pokok dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Inggris. Sehingga perkuliahannya pun menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar perkuliahan. Kemudian pada tahun 1997 seluruh IAIN daerah berubah menjadi STAIN. Maka sejak 97 nama Yayan Wali Songo Fakultas Syariah dan Fakultas Usuluddin Surakarta berubah menjadi STAIN. Kemudian pada tahun 2011 bertransformasi menjadi IAIN Surakarta. Dan insya Allah pada akhir tahun ini atau awal tahun depan, karena sedang proses, maka akan bertransformasi menjadi UIN Raden Mas Said Surakarta. Kita tinggal menunggu waktu. Seluruh proses sudah dan sedang berjalan, yang insya Allah dalam hitungan hari atau minggu atau bulan kita akan bertransformasi menjadi UIN Raden Mas Said Surakarta. Mengapa memilih Raden Mas Said? Sebelumnya sudah ada perbincangan tentang nama-nama. Ada yang menyodorkan nama Kiai Haji Samanhudi. Ada yang menyodorkan Raden Ngabei Ronggowarsito. Ada yang Sultan Hadiwijoyo atau Jakatingkir. Ada yang misalnya Sunan Tembayat. Ada yang menyodorkan nama Mambaul Ulum. Ada juga, dan ini yang paling kuat adalah Raden Mas Said, dan akhirnya disepakati lah dalam proposal alih status nama Raden Mas Said dipilih. Mengapa Raden Mas Said? Maka perlu memahami tentang sejarah Raden Mas Said. Ia adalah, Raden Mas Said itu putra Arya Mangkunegara. Arya Mangkunegara adalah putra Paku Buwono I. Jadi dia adalah cucu raja. Raden Mas Said, nama kecilnya Raden Mas Said, dia lahir di Kartasura, berapa ratus meter dari lokasi kampus kita ini. Jadi dulu Beteng Kartasura itu adalah kerajaan Mataram Kartasura. Karena ada dinamika politik sehingga Mataram yang awalnya di Jogja kemudian dipindah ke Kartasura. Tetapi di Kartasura sendiri ternyata ada gejolak-gejolak politik keluarga. Sampai-sampai Raden Mas Said, sampai-sampai Arya Mangkunegara, bapaknya Raden Mas Said, itu diusir, kemudian dibuang dari keraton, dibuang ke Sri Lanka. Kemudian beberapa tahun kemudian ibunya meninggal.
Akhirnya Raden Mas Said diasuh kakeknya, neneknya, di luar keraton. Jadi dia adalah orang berdarah biru yang masa kecilnya lebih banyak bergaul dengan orang-orang yang berada di luar keraton. Kemudian ia memiliki semangat anti VOC, memiliki semangat anti kapitalisme, anti imperialisme. Dia adalah seorang yang gigih berjuang di dalam mengusir para penjajah dari bumi pertiwi. Maka sejak muda ia sudah bergabung dengan pasukan-pasukan, misalnya pasukan Sunan Kuning di dalam melakukan penyerangan terhadap Kartasura. Jadi Kartasura kemudian setelah ayahnya Mangkunegoro itu dibuang, Kartasura dikuasai oleh company. Artinya raja-raja yang ada di Kartasura waktu itu adalah raja-raja yang berpihak atau bersekutu dengan company. Oleh karena itulah maka dengan semangat yang tinggi kemudian Raden Mas Said bergabung dengan pasukan Garendi, pasukan Sunan Kuning untuk mengusir Belanda dan orang-orang yang menjadi sekutu Belanda dari Kartasura. Ini kemudian diabadikan dalam Babad Pecinan atau dalam Bedah Kartasura, yakni pasukan Raden Mas Said, di mana Raden Mas Said menjadi bagian dari pasukan Sunan Kuning, dibantu oleh para orang-orang Cina yang terusir dari Batavia. Jadi orang-orang Cina waktu itu dari Batavia diusir oleh VOC, oleh tentara company. Kemudian mereka membantu dengan pasukan Sunan Kuning, dengan Mangkunegoro, dengan Raden Mas Said melakukan perlawanan sehingga mampu membedah Kartasura. Maka sejak itulah nama Raden Mas Said menggetarkan orang-orang Belanda, para company Belanda. Ini terjadi pada tahun 1742. Raden Mas Said sendiri lahir 1726. Pada tahun 1742 sudah melakukan perlawanan dan berhasil melakukan bedah Kartasura. Padahal bisa dihitung angka 26 ke 42 itu berapa tahun. Ini artinya ketika masih muda sudah melakukan perjuangan yang begitu hebat. Jadi pertama yang ingin saya sampaikan, Raden Mas Said punya karakter seorang pejuang, seorang nasionalisme, sosok orang yang mau membela tanah air, membela masyarakat dari penjajahan company waktu itu. Walaupun pada saat yang sama banyak kalangan aristokrat, bangsawan, orang-orang berdarah biru berhubungan mesra dengan orang-orang company. Inilah uniknya. Sebagaimana di Ponorogo, dia adalah orang unik dari keraton. Ketika masyarakat keraton itu dekat dengan pemerintah Hindia Belanda, dia justru keluar keraton dan melakukan perlawanan yang kemudian disebut dengan Perang Jawa atau Perang Santri. Dikatakan Perang Santri karena Pangeran Diponegoro banyak melibatkan kaum santri, para kiai, untuk melakukan perlawanan terhadap company Belanda. Maka termasuk Jamsaren, itu para kiai dan santrinya ikut berperang dalam Perang Jawa waktu itu. Sehingga pernah vakum 70 tahun pesantren Jamsaren karena seluruh santri dan kiainya menjadi buron, buron tentara company Belanda. Nah, apa yang dilakukan Raden Mas Said itu mirip apa yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro. Orang keraton keluar dari keraton untuk melakukan perlawanan terhadap company yang bersekutu dengan saudara-saudara mereka sendiri, termasuk saudara-saudara yang saya maksud saudara adalah saudara-saudara kaum bangsawan, kaum darah biru dari keraton. Nah, inilah sehingga kalau ingin nyaman maka Diponegoro ataupun Mangkunegoro sebenarnya nyaman kalau misalnya berpihak dengan company, hidup di keraton, ya. Tetapi mereka memilih tidak nyaman demi sebuah perjuangan. Inilah karakter yang perlu diambil. Dan itu menjadi salah satu alasan mengapa nama Raden Mas Said itu menjadi penting
untuk dipakai nama bagi IAIN Surakarta yang akan beralih status menjadi UIN. Dari apa yang saya paparkan, sudah ada dua hal alasan mengapa memilih nama Raden Mas Said. Satu, karena lahir di Kartasura, tidak jauh dari kampus IAIN Surakarta. Yang kedua, punya semangat nasionalisme, semangat keberpihakan terhadap kaum pribumi yang tertindas oleh kaum penjajah. Itu dua alasan mengapa nama itu dipilih. Walaupun nanti masih ada alasan yang ketiga dan seterusnya. Kemudian Mangkunegara I sendiri itu pada saat yang sama ketika melakukan gerilya itu bermusuhan atau perang terhadap tiga kelompok sekaligus. Satu, melawan kelompok Pakubuwono III, Keraton Kasunanan Surakarta. Kedua, melakukan perlawanan terhadap Hamengkubuwono I. Dan yang ketiga adalah perlawanan terhadap VOC. Jadi seorang Raden Mas Said memiliki tiga musuh besar, di mana ketiganya bersekutu untuk memburu Raden Mas Said. Dua di antaranya adalah saudara, masih kalangan dari keturunan yang sama, yakni Pakubuwono III di Surakarta dan Hamengkubuwono I di Yogyakarta. Dua-duanya bersekutu dengan kompeni atau VOC. Nah, perang gerilya ini berlangsung lama, sehingga kekuatan Pangeran Sambernyowo, jadi istilah Sambernyowo itu diberikan oleh orang Belanda, karena setiap pertempuran Raden Mas Said ini selalu menunjukkan kehebatannya. Siapapun yang mendekat pasti tertebaslah ia. Sehingga dalam banyak peperangan selain memiliki semangat tinggi, Pangeran Sambernyowo Raden Mas Said memiliki kekuatan untuk menghancurkan lawan. Maka dijulukilah Sambernyowo, artinya yang selalu menebas nyawa para musuh-musuhnya. Sebutan itu dari orang Belanda, bukan dari orang pribumi. Saking kuatnya. Kemudian dinamika pun terjadi pada tahun 17. Jadi ketika pada tahun ketika era gerilya pada tahun 1756 misalnya, Pangeran Pakubuwono III di Surakarta mulai gentar. Lalu ia berpikir bahwa ingin merangkul Raden Mas Said agar dia tidak melakukan perlawanan dan dia bisa duduk manis. Tetapi Raden Mas Said memiliki keteguhan yang luar biasa. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Pakubuwono III terhadap Raden Mas Said itu merupakan bujukan agar Mangkunegoro, agar Raden Mas Said memiliki sedikit kelunturan di dalam melakukan perlawanan. Sejak itulah maka ada intrik-intrik dari VOC melalui Pakubuwono III untuk menggandeng Raden Mas Said agar tidak melakukan perlawanan. Ini bukti bahwa Kasunanan Surakarta dan juga kompeni VOC, kompeni Belanda, mulai ketakutan. Ternyata melawan Raden Mas Said adalah sangat membutuhkan tenaga yang besar dan mereka sangat membahayakan bagi keberlangsungan VOC di Jawa, terutama di Jawa, dan juga tentang keberlangsungan masyarakat Keraton Kasunanan Surakarta. Maka 1756 Pakubuwono III membujuk Mangkunegoro untuk duduk manis, untuk tidak melakukan perlawanan. Dan kemudian dalam waktu 1 tahun itu masih terjadi dinamika. Artinya Mangkunegoro I masih memiliki ketegaran untuk tidak begitu saja mengikuti ajakan dari Pakubuwono III. Tetapi setahun kemudian ada perjanjian Salatiga, di mana Keraton Kasunanan Surakarta terbagi menjadi Keraton Kasunanan dan Kadipaten Mangkunegaran. Di mana Mangkunegoro I diberi hak otonom seperti raja kecil untuk mengatur kewilayahan dan bukan menjadi bagian dari Kasunanan. Nah, sejak itulah Mangkunegoro kemudian menjadi raja
atau istilahnya adipati yang memiliki otonomi sangat luas, bahkan otonominya otonomi yang mutlak, tidak di bawah koordinasi dari Kasunanan Surakarta. Diberi wilayah, yakni Surakarta di atas di sebelah utara rel kereta api. Jadi batasnya selatan rel kereta api selatan rel kereta api ya, itu wilayah Kasunanan, sebelah utara itu sebagian besar adalah wilayah Mangkunegaran. Termasuk seluruh Karanganyar, seluruh Wonogiri, dan di Gunung Kidul itu adalah wilayah kekuasaan Mangkunegaran dengan Raja Mangkunegoro I. Jadi nama Raden Mas Said, Pangeran Sambernyowo itu adalah Mangkunegoro I. Memakai istilah Mangkunegoro I menandai adanya kerajaan di Mangkunegaran. Maka menggunakan gelar Mangkunegoro I. Nah, itu kurang lebih silsilah atau kurang lebih sejarah tentang perkembangan dinamika politik dan juga peran Mangkunegoro di dalam melakukan perlawanan hingga akhirnya dia menjadi raja dengan otonomi yang penuh. Beda dengan antara 1756 ketika dia dirangkul oleh Pakubuwono III, Mangkunegoro I belum merasa nyaman karena masih menjadi bagian dari Kasunanan Surakarta. Tapi sejak tahun 1757 betul-betul menjadi sebuah raja, walaupun gelarnya adalah adipati, bukan sunan. Karena gelar sunan adalah gelar khusus Kasunanan Surakarta. Kasunanan Surakarta seluruh rajanya bergelar sunan, sementara Yogyakarta bergelar sultan. Maka di Mangkunegaran gelarnya adalah adipati. Bagaimana Mangkubumen ya di Pakualam di Yogyakarta. Kemudian bagaimana terkait dengan keislaman? Sejak menjadi raja, ya, Mangkunegoro I itu memprakarsai berdirinya Masjid Al-Wusto di Mangkunegaran. Masjidnya bisa Anda telusuri sampai sekarang, masjid yang klasik, yang bangunan arsitektur klasik yang cukup memiliki harisma. Di sana ada jejak-jejak sejarah di mana Islam ya, berkembang di Kasunanan Surakarta dan masyarakat Surakarta pada umumnya. Masjid Al-Wusto ini adalah masjid sebagai simbol Panotogomo di Kadipaten Mangkunegaran. Itu alasan ketiga mengapa memilih nama UIN Raden Mas Said, bahwa Mangkunegoro I, Pangeran Sambernyowo atau Raden Mas Said memiliki kepedulian terhadap agama yang tinggi. Kemudian peran lain ketika Mangkunegoro I menjadi raja atau adipati adalah banyak mencipta karya-karya tari, seni tari. Beberapa seni tari adalah karya dari Raden Mas Said. Tujuannya adalah untuk ya, mengenang perjuangan Raden Mas Said. Nah, perjuangan apa saja yang dikenang, termasuk salah satunya, ini ada sisi lain dari sejarah Raden Mas Said. Salah satu istrinya Raden Mas Said, itu adalah namanya Siti Rubiah, berasal dari desa Matah, Selogiri, Wonogiri, yang setelah menjadi istrinya Mangkunegoro I, maka namanya diubah menjadi Raden Ayu Matah Ati, karena lahir atau besar di Matah, Selogiri, Wonogiri. Dia adalah putra seorang kiai Kasan Nur Rahman, seorang imamuddin di daerah Matah. Dari sinilah maka ada pergumulan antara kebangsawanan dengan keislaman. Sampai-sampai kalau kita menelusuri di Pustaka Mangkunegaran, kita melihat risalah-risalah, surat-surat dari Mangkunegoro kepada misalnya beberapa adipati atau bangsawan, ada tulisan-tulisan yang menunjukkan betapa beliau sangat nyantri. Diawali dengan basmalah, kemudian
hamdalah, sholawat, dan seterusnya ketika kirim surat. Nah, ini adalah indikasi bahwa Mangkunegara I adalah seorang yang memiliki jiwa religius yang sangat tinggi. Begitu juga ada Quran, ya, ada bagian dari Quran atau terjemahan yang ia tulis dalam bahasa Jawa dengan menggunakan huruf Jawa. Dan ini bisa dilacak di perpustakaan Mangkunagaran. Ini adalah alasan keempat, yakni Raden Mas Said adalah orang yang memiliki jiwa religius yang sangat tinggi. Istrinya, Raden Ayu Matahati, sekaligus dijadikan sebagai sebuah panglima perang khusus memimpin kaum perempuan. Dan itu mendapatkan kerelaan dari mertuanya, Kiai Kasan Nur Rahman. Sehingga peristiwa ini menjadi sangat penting dalam catatan sejarah, di mana keluarga pesantren, keluarga kiai ikut memberikan sumbangan yang nyata di dalam perjuangan melawan kompeni. Disitulah maka semangat keislaman menjadi semakin lebih menguat, semakin lebih menjadikan inspirasi untuk melakukan pembelaan terhadap bumi pertiwi, terhadap kaum pribumi dari incaran ataupun dari penjajahan orang-orang Belanda. Walaupun ya, Matahati sendiri, istrinya Mangkunegara I, jadi Mangkunegara punya beberapa istri, setidaknya 2. Tetapi kita belum tahu persisnya berapa sebenarnya istri Mangkunegara I. Nah, Matahati sendiri sebenarnya tidak banyak sejarah yang menulis. Ia termasuk sejarahnya masih banyak yang misterius, banyak yang kurang dipaparkan oleh penulis-penulis sejarah waktu itu, kecuali hanya sedikit sekali. Tetapi sedikit itu menjadi penting adanya pengaruh tradisi keislaman yang kuat di luar pesantren dalam memberikan kontribusi dalam peperangan yang dilakukan oleh Mangkunegara I. Inilah mengapa hubungan Mangkunegara dengan Islam bukan saja terkait dengan dinamika di keraton, tetapi ada hubungan Mangkunegara dengan orang di luar keraton terkait dengan semangat keislaman itu. Kalau di keraton sih, karena ini kerajaan Islam, tentu setiap anak-anak raja sejak kecil memiliki pendidikan keagamaan. Karena di keraton mesti ada panotogomo, ada ulamanya yang menjadi penasehat spiritual bagi seluruh raja-raja Mataram. Maka kemudian Mangkunegara I menjadi lebih tampak religiusitasnya, bukan saja dari lingkungan keratonnya atau sekitar keraton, tetapi juga dari perkawinannya dengan Siti Rubiah atau yang nanti berubah namanya menjadi Raden Ayu Matahati. Karena Raden Ayu Matahati memiliki basis kepesantrenan istilahnya, atau basis keislaman yang kuat dari didikan orang tua. Tentu yang kita maksud pesantren tidak harus ya, waktu itu bukan berarti harus ada komplek pondoknya dan seterusnya, tetapi lebih pada adanya kiai dan adanya santri yang mengaji. Karena kita juga tidak tahu persis apakah pesantren waktu itu sudah pesantren di Matahati itu, di Matah Selogiri itu ada bangunan atau belum, tetapi Kiai Kasan Nur Rahman jelas memiliki murid, jelas memiliki santri, yang santri itulah kemudian diinstruksikan untuk mengikuti Pangeran Sambernyowo, mengikuti Siti Rubiah dalam melakukan perlawanan terhadap kolonial, terhadap kompeni Belanda. Nah, dari beberapa alasan itulah maka nama Mangkunegara I, nama Sambernyowo, nama Raden Mas Said kemudian disepakati, diusulkan menjadi nama Uwin Raden Mas Said. Mengapa bukan Sambernyowo? Karena nama Sambernyowo itu dianggap ya, oleh beberapa teman itu ngeri kan, nama kok nyawa gitu. Jadi ada ini, Sambernyowo pasnya untuk perang, ya pasnya untuk sesuatu yang maskulin lah. Tetapi karena nama Yayan diambil nama yang lebih lunak,
ya yang lebih nampak kualitas dari sisi bahasa, ada kualitas keislamannya Raden Mas Said, dan kemudian tidak begitu menonjol kebangsawanannya. Kalau kebangsawanan berarti kan Mangkunegara satu. Kalau dari sisi perjuangan dan kegagahan Sambernyowo. Tapi kita memilih nama Raden Mas Said, nama kecil, nama seorang pejuang yang namanya lunak. Dari sisi nama lunak, tidak tampak kebangsawanannya, tidak tampak sangarnya kata, tapi lebih menonjol dari sisi identitas keislamannya, yakni Raden Mas Said. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita sambung dengan tanya jawab. Sekian, saya kembalikan ke moderator.